Sampailah kita ke bagian yang ke-22 dari kitab Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, jalan golongan yang selamat dan yang ditolong oleh Allah, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Bagian yang ke-22 ini halaman 111 akan membahas kerusakan dan bahaya syirik. Kerusakan dan bahaya syirik. Sebelumnya saya sampaikan berita duka yang mungkin belum tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ustadz kita, Ustadz Hayat Setiawan. Beliau mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Keramat Raya. Beliau juga terjadwal di Masjid Al-Bilal di At-Taqwa, ini tidak terjadwal kayaknya. Jadi mohon kepada kita keikhlasan ikut mendoakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semoga beliau diampuni dosanya dan diterima ibadahnya, dipelihara dari azab kubur dan neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali, ada beberapa hal kerusakan dan bahaya syirik itu. Pertama, syirik telah menghinakan eksistensi kemanusiaan. Syirik itu telah menghinakan keberadaan kemanusiaan, sehingga tidak jarang badannya saja yang manusia, tapi akalnya sudah lumpuh dan dia tidak lebih dari seekor haiwan. Itulah yang banyak terjadi bagi orang-orang yang akidahnya terkontaminasi dengan kesyirikan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dilengkapi dengan akal yang sehat, potensi berpikir dengan jernih, logika yang sempurna. Dengan itulah Allah memuliakan. Lalu kemudian dengan tercampurnya akidahnya dengan kesyirikan, kadang-kadang yang dilakukannya tidak masuk akal. Yang dilakukan oleh pelaku kemusyrikan tidak masuk akal. Ya. Kita bisa lihat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 20 dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan yang disembah, yang mereka seru selain Allah, itu tidak dapat membuat sesuatu apapun. Ya. Berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun.
Sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Perbedaan berhala dengan patung, kalau patung merupakan sembahan manusia yang dibuat seperti manusia, berbentuk. Ini kalau bisa mic biasa aja lah, banyak gangguan ini. Iya, tolong panitia. Kita ulang. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Apa bedanya berhala dengan patung? Patung dibuat oleh manusia, berupa manusia, ada rupanya. Kalau berhala, segala yang disembah selain Allah, bisa patung, bisa pohon, bisa hewan, dan lainnya. Jadi berhala lebih luas daripada patung. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhala yang mereka suruh selain Allah tidak dapat membuat suatu apapun, benda mati. Sedangkan berhala itu sendiri yang dibuat orang. Berhala itu benda mati, tidak hidup. Berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Itu yang mereka sembah, itu yang mereka ibadahi. Kemana akal sehat mereka? Itulah maka dikatakan kemusyrikan membuat orang jadi bodoh, membuat penyembahnya menjadi tidak ada lagi eksistensi kemanusiaan. Keberadaan manusia itu tidak ada. Hampir saja mereka seperti hewan yang tidak punya akal. Kemudian Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi harganya, nilai kemanusiaannya sudah tidak ada. Sekarang kita buktikan. Tadi ayat bercerita penyembah berhala, penyembah patung, patung berhala itu benda mati, lalu mereka yang hidup menyembah benda mati. Nah, sekarang kita buat lagi fenomena yang ada di negeri kita. Saya dapat cerita dari Kiai Afrohi Abdul Ghani. Beliau ini pendiri dan pengasuh pondok pesantren Rahmatullah, mantan A'wan Suriah MWCNU Kandangan Kediri. Ya, ini kitabnya. Di sini diceritakan fenomena kemusyrikan itu, ya, ada orang saking hulunya kepada kiainya sampai-sampai ketika kiainya wafat, kiainya meninggal, lalu ketika kiai itu dimandikan jenazahnya, airnya itu ditampung dan kemudian diambil buat cuci muka, bahkan dibawa pulang untuk dikonsumsi. Bayangkan saudara-saudara, kemana akal sehatnya?
Air mandian orang hidup saja dalam ilmu fiqih itu disebut air musta'mal. Telah ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan boleh dipakai dan mengatakan tidak boleh dipakai. Air musta'mal yang sudah dipakai untuk membasuh orang yang hidup. Ini air digunakan untuk membasuh orang yang sudah meninggal, lalu ditampung dibawa pulang. Itu mengandung barokah. Itu keyakinan. Keyakinan ini bentuk kepada kemusyrikan. Bentuk kepada kemusyrikan. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Yang ada, sahabat memperebutkan air sisa wudhu Rasulullah. Itu ada. Air sisa wudhu Rasulullah yang netes itu ditampung lalu dijadikan untuk wudhu juga. Itu ada. Tapi itu khususiyat untuk Rasul. Sisa wudhu Abu Bakar tidak diperebutkan orang. Sisa wudhu Umar, Utsman, Ali, khalifah yang lain tidak diperebutkan orang. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah yang sudah ditinggalkan. Ya, sama dengan Rasulullah lewat kepada satu kuburan. Lalu beliau mengatakan orang yang dikubur ini lagi disiksa. Ada yang karena namimah, ada yang karena istinja'na tidak beres. Maka beliau menancapkan pohon kurma, ya, ranting pohon kurma. Mudah-mudahan azabnya diringankan sampai ranting pohon ini kering. Hadisnya sahih. Tapi sahabat tidak melakukan itu. Tidak diterima riwayat sahabat menancapkan pohon kurma di kuburan. Nggak ada. Ini yang khususiat yang dilakukan Rasulullah. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Nah, begitupun dengan sisa wudhu tadi. Tapi sisa pemandian jenazah Rasulullah SAW tidak pernah ditampung oleh para sahabat. Nah, ini bentuk kemusyrikan, telah melumpuhkan akal sehat, telah menghancurkan, menghinakan keberadaan kemanusiaan itu. Yang kedua, syirik adalah sarang daripada khurafat dan kebatilan. Khurafat, tahayul, nah itu 11-12 itu. Beda-beda tipis. Tatoyur, nah itu bahasa Arabnya. Apa artinya? Menganggap sesuatu keberuntungan dan kesialan datang dari makhluk. Ya. Keberuntungan dan kesialan datang daripada makhluk. Yang benar, keberuntungan dan kesialan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan kelakuan manusia. Tapi sekarang ada keyakinan keberuntungan dan kesialan itu datang dari selain Allah. Ini namanya tatoyur, atau disebut di kampung kita, di negeri kita, tahayul, khurafat. Ya, sama itu. Apa contohnya? Masih percaya kepada angka-angka keberuntungan, angka-angka sial. Angka keberuntungan, angka 9. Ya, maka orang memperebutkan angka 9. Angka sial, angka 4, angka 13. Sehingga kalau kita naik apartemen, ya, lantai itu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, nggak ketemu lantai 4. Lantai 3A, lantai 5. Kenapa? 4 itu sial, kata mereka. Kursi pesawat, orang tidak mau duduk di
kursi nomor 13, nginap tidak mau di kamar hotel nomor 13 karena itu sial. Ya, ini keyakinan yang khurafat. Ini juga melumpuhkan akal cerdas. Padahal kalau kita telusuri, tidak semua yang dikatakan beruntung itu beruntung. Kadang ada sialnya. Tidak semua yang dikatakan sial itu beruntung. Kadang-kadang ada beruntungnya, ada sialnya. Ya, kita buktikan. Sekarang kita bulan September. Agustus sudah selesai ya. Tanggal 30 September. September itu bulan yang keberapa? Bulan 9. Bulan keberuntungan kan? Tapi apa yang terjadi di 30 September? Pemberontakan PKI. Terjadi peristiwa berdarah di Lubang Buaya. Loh kok sial? Katanya beruntung. Tidak terbukti. Nah, kalau dikatakan angka 4 angka sial, angka 13 angka sial. Tanya Pak Ujang, orang Bukit Tinggi. Di kota Bukit Tinggi itu ada Tigo Baleh, itu Pak ya? Tigo Baleh. Tigo Baleh itu 13. Ternyata banyak orang Tigo Baleh itu yang sukses. Yang kaya, yang berhasil. Ternyata nggak sial tuh. Ada lagi kecamatan Ampat Angkat Candung, Ampe 4. Ternyata nggak sial. Pengusaha Ampat Angkat banyak yang sukses. Ya. Ini tetangganya Pak Ujang. Ya, malah termasuk kecamatan Ampe Angke Pak ya. Pasi itu Ampe Angke kan? Iya. Pak Ujang orang kecamatan Ampe Angke. Kecamatannya di kampung. Ternyata beliau nggak sial. Nah, jadi anggapan-anggapan itu tidak benar. Ini tidak lebih daripada waswasus syayatin, waswasnya syaitan, talbisul iblis. Itulah dia segala bentuk kesyirikan itu. Sumber kebatilan. Makanya setelah kita belajar, mempelajari tauhid, belajar akidah as-sahihah, kita bersihkan dari akidah kita segala bentuk khurafat, segala bentuk tahayul itu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada di Al-Isra surah yang ke-17 ayat 81. Kemudian yang ketiga, syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada syirik. Bukan Luqman surah yang ke-31 ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman memberikan tarbiyah, memberikan mau'izah, memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, anakku tercinta, la tusyrik billah, jangan pernah kau syirik, mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun 'adzim. Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Sebab hakikat kebenaran yang paling agung ialah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak, sesembahan yang benar selain daripada Allah. Tidak ada Rabb, pengatur, pencipta yang menghidupkan dan mematikan selain daripada Allah.
Tidak ada penguasa selain Allah. Kita sudah belajar tauhid rububiyah. Buka lagi tauhid jilid 1. Adapun orang yang musyrik, mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan dan selain Dia sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri. Zalim itu adalah menganiaya. Menganiaya diri sendiri, menganiaya orang lain. Itu zalim. Kenapa? Sebab seorang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba bagi makhluk sesamanya, bahkan mungkin lebih rendah daripadanya. Padahal Allah menjadikan dia sebagai makhluk yang merdeka, sebagai khalifah di muka bumi. Allah ciptakan manusia untuk sebagai khalifah di muka bumi. Begitu Allah mengangkat harkat dan martabat manusia. Lalu dengan kemusyrikan, harkat dan martabat mereka jatuh menjadi hina dina. Ya, inilah yang dikatakan termasuk kezaliman yang sangat besar. Lalu yang keempat, syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Hilangnya keberanian oleh karena perbuatan syirik. Keberanian akan tumbuh di atas akidah tauhid. Buka Ali Imran surah yang ketiga ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Rasa takut. Kenapa? Disebabkan mereka musyrik mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Nah, kembali kita buka sirah nabawiyah. Sejarah mencatat, mendengar berita kedatangan Rasulullah saja orang kafir sudah panas dingin. Masih 100 kilometer lagi Rasulullah akan datang, terdengar berita, mereka dah takut duluan, dah panas dingin duluan, dah gemetar duluan, tidak berani menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan hanya 313 orang, beliau mampu meluluh lantakkan 1000 orang pasukan kafir Quraisy di Badar. Ini bukti yang tidak terbantahkan. Jadi keberanian itu datang dari akidah tauhid. Sebaliknya ketakutan, kekhawatiran datang dari akidah syirik. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kaum muslimin sudah berkembang. Apalagi di Indonesia, mayoritas kita. Walaupun sudah berkurang, tadinya 90%, sekarang jadi 85%, masih mayoritas. Tapi kenapa yang mayoritas ditentukan oleh yang minoritas? Diobok-obok oleh yang minoritas. Ya. Kita yang mayoritas gak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan itu saja yang ada di benak ini. Takut, khawatir. Kenapa? Karena di sini penuh dengan kemusyrikan. Jadi rasa takut itu diletakkan Allah ke dada orang-orang yang musyrik. Ya, maka mustahil kita akan berjihad.
Mustahil kita akan berjuang selagi akidah kita masih berlumuran dengan syirik. Kapan kita berjuang? Kapan kita berjihad? Suatu saat ketika akidah kita sudah bersih daripada kemusyrikan. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, sebelum terjadi kiamat, benar-benar kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Kalian akan membunuh orang Yahudi sampai mereka lari tunggang langgang. Kalau lari takut apa berani? Takut. Jadi berbalik, mereka yang takut dengan kita, kita berani dengan mereka. Mereka lari tunggang langgang, bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Nah, sebagai tanda dekatnya hari kiamat, benda mati, pohon dan batu bisa bicara. Pohon dan batu bisa bicara. Apa katanya? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, sini Yahudi ngumpet di belakangku. Datanglah, bunuhlah dia. Kata pohon, kata batu. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad yang tidak bicara, karena gharqad adalah pohon Yahudi. Percaya nggak? Masa sih pohon bisa bicara? Masa sih batu bisa bicara? Tapi Yahudi percaya dengan hadis ini. Yahudinya Yahudi percaya dengan kata Nabi ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sekarang orang Yahudi berlomba-lomba menanam pohon gharqad. Ya. Kalau punya kelebihan rezeki, punya waktu luang, setelah umroh di Makkah, ziarah di Madinah, berwisatalah ke utara, ke Syam, ke Palestina, sambil sholat di Masjid Aqsa yang nilainya lebih baik daripada sholat 500 kali daripada sholat di masjid lain. Lihat di situ seperti apa pohon gharqad yang ditanam oleh Yahudi. Kalau benar kata Muhammad, nah, di mana kita berlindung? Ngeper juga Yahudi mendengarkan hadis ini. Kapan datangnya itu? Ketika kemusyrikan sudah bisa dibersihkan dari akidah kita. Ketika tauhid sudah bersemi di dalam dada, ketika itulah datang keberanian, semangat jihad pun menyala ketika itu. Sekarang kan jihad hanya retorika. Jihad hanya dalam pidato. Kenyataan kaum muslimin masih takut. Itu saudaranya dibiarkan di Gaza sendirian berjuang. Nggak ada bantuan dari kaum muslimin yang lain. Kenapa? Kaum muslimin yang lain takut. Kaum muslimin yang lain masih takut. Menunjukkan kemusyrikan masih ada. Nah, jadi yang keempat, kemusyrikan sumber daripada segala ketakutan dan kecemasan. Dengan tauhid, maka resah, gelisah, gundah gulana itu akan bisa kita hapuskan. Yang ada ketenangan batin, ketentraman jiwa disiapkan Allah untuk orang yang bertauhid. Yang kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat karena terbuai dengan tahayul dan khurafat. Terbuai dengan tahayul dan khurafat, maka malas kerja, malas berusaha. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara sehingga mereka meninggalkan amal soleh. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa dengan i'tiqad bahwa Tuhan-Tuhan yang akan memberikan syafaat pertolongan dari sisi Allah. Dan inilah merupakan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Yunus surah yang ke-10 ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka
maksudnya mereka orang musyrik, menyembah selain Allah daripada menyembah selain daripada Allah, yaitu apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Kata mereka, mereka itulah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Disinilah persimpangan jalan kita dengan agama Nasrani, agama Kristen. Maaf, ini bukan penodaan agama, tapi untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin di mana menyimpangnya akidah Nasrani, menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Nabi Isa Al-Masih. Menurut keyakinan mereka, bahwa Al-Masih itu adalah juru selamat. Al-Masih adalah juru selamat. Maka kita buat dosa nggak apa-apa, nanti akan diselamatkan oleh Al-Masih. Ini keyakinan mereka. Lalu keyakinan ini diadopsi oleh kaum muslimin, terutama firqah sufiyah, aliran-aliran tasawuf. Kita bergantung kepada syekh kita, bergantung kepada wali kita. Nah, kalaupun kita banyak dosa, lalu kita minta syafaat kepada wali kita, syekh kita, aman. Pernah dengar enggak? Nanti kalau datang malaikat mungkar dan nangkir menanya kita dalam kubur, bilang saja, saya ini rombongan Kiai Haji siapa? Hashim Asy'ari. Ya. Saya ini rombongan Mbah Hashim. Maka malaikat akan mundur. Nggak jadi bertanya. Pernah dengar? Itu keyakinan yang batil. Ya. Jangankan Mbah Hashim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyelamatkan kita. Jangankan menyelamatkan kita, menyelamatkan putrinya saja tidak bisa. Ini yang disampaikan oleh beliau sendiri, bukan kita ngarang, bukan mengada-ada. Dengarkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu. Mau harta? Nih ambil semua olehmu. Tapi aku tidak bermanfaat sedikit pun untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa yang disampaikan Nabi, sahih riwayat Al-Bukhari. Anehnya, yang ngaku-ngaku keturunan Rasul mengklaim dia bisa menyelamatkan jamaahnya. Kira-kira masuk akal nggak? Rasulullah mengatakan, saya tidak bermanfaat bagimu, katanya kepada putrinya Fatimah, anak kandungnya. Lalu sekarang ada yang ngaku-ngaku entah iya entah enggak ya, keturunan Rasul, lalu dia bisa menyelamatkan jamaahnya dari api neraka. Ya, ini tisu di pasar berapalah harganya? Paling 10.000 satu kotak, 20.000. Tapi kalau sudah digunakan melap keringat keturunan Rasulullah, ini bisa dijual berjuta-juta. Ngambil barokah dari sini.
Nah, ini barokah daripada keringat cucu Rasul, ya, zuriat Rasul. Juga bentuk kemusyrikan, bentuk ghulu. Rasulullah tidak menjamin putrinya. Kenapa? Yang merasa keturunan Rasul bisa menjamin orang lain? Nah, inilah kemusyrikan, melumpuhkan akal sehat. Kemusyrikan melumpuhkan akal sehat. Akal sehat ya nggak berfungsi karena kemusyrikan itu bergantung kepada makhluk, tapi lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk ya? Belum? Oh ya. Yang keenam, syirik menyebabkan kekal di dalam neraka. Innalillah. Syirik menyebabkan orang itu kekal di dalam neraka. Masih mending dosa-dosa yang lain. Teler, narkoba, berjudi. Itu kan dosa besar semua itu. Tapi itu tidak kekal di dalam neraka. Nah, kita istirahat sejenak. Ya, kita selesaikan setelah azan Isya, insyaallah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kekal abadi sama. Buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga untuknya, tempatnya neraka. Tidaklah bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Ini ketetapan Allah. Ini putusan Allah yang final dan mengikat, yang tidak ada yang menganulir, tidak ada yang merevisi. Bahwa barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, Allah telah mengharamkan surga untuknya. Artinya dia nggak bakal masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak satu pun penolong untuk orang yang zalim. Artinya khalidina fiha abada, kekal orang musyrik itu dalam neraka selama-lamanya. Kalau putusan MK boleh ada yang menganulir, tapi putusan Allah tidak ada yang menganulir, tidak ada yang merevisi. Berlaku untuk selamanya. Setiap yang musyrik diharamkan masuk surga. Setiap yang musyrik kekal di dalam api neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal sedangkan dia berdoa menyembah kepada selain Allah sebagai tandingan, sebagai sekutu, niscaya dia masuk neraka dan tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Maka jangan main-main dengan dosa syirik. Segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah kalau terlanjur melakukan dosa syirik. Terakhir, yang ketujuh, syirik memecah belah umat. Ini sekaligus counter daripada tudingan-tudingan miring
Apa nih tuh dakwahnya tauhid syirik memecah belah umat. Ini pemutar balikkan fakta. Yang benar tauhid itulah yang menyatukan umat, sementara syirik akan memecah belah umat. Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Orang musyrik memecah belah umat. Mereka berkelompok-kelompok. Mereka bergolongan-golongan. Menurut mereka, golongan mereka lah yang paling benar. Golongan yang lain salah semua. Ini orang yang musyrik. Maka diingatkan oleh Allah, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Kemusyrikan itulah yang memecah belah umat. Tapi tudingan-tudingan miring mengatakan tauhidlah yang memecah belah umat. Kita jawab, tauhid memang memecah belah antara yang tauhid dengan syirik. Tapi sesama tauhid itu dipersatukan. Ya. Akidah tauhid memang telah memecah belah antara yang tauhid dengan yang syirik. Antara Ali dengan ayahnya Abu Talib dipecah belah. Karena Ali bertauhid, Abu Talib musyrik, dipecah belah. Betul. Tapi antara tauhid sesama tauhid dipersatukan. Antara Muhajirin Makkah dan Ansar Madinah dipersatukan. Dipersaudarakan oleh Islam. Nah, jadi kesimpulan, semua pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi memberikan kejelasan kepada kita bahwa syirik merupakan perkara dosa yang paling besar yang wajib kita hindari. Kita harus bersih dari perbuatan syirik, takut jika kita terjerumus ke dalamnya, karena ia adalah dosa yang paling besar. Di samping itu syirik juga bisa menghapus pahala amal soleh yang dilakukan seseorang, yang terkadang bermanfaat untuk kepentingan umat dan kemanusiaan. Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Pahala salat kita bagaikan debu yang berterbangan. Pahala puasa kita bagaikan debu yang berterbangan. Pahala baca Quran kita, pahala zikir kita, pahala solawat kita bagaikan debu yang berterbangan. Pahala haji dan umroh kita bagaikan debu yang berterbangan lantaran akidah musyrik. Jadi akidah musyrik adalah ibarat air bah, air banjir bandang yang akan meluluh lantakkan semua kebaikan yang ada pada diri kita. Untuk itu, jauhkanlah diri daripada bahaya dosa syirik. Sampai sekian, demikian. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, silakan. Seputar materi. Silakan. Kedudukannya sama, walaupun prosesnya berbeda. Ya, syirik adalah mempersekutukan Allah. Munafik adalah hatinya menentang Allah, walaupun mulutnya mengucapkan syahadat. Kafir orang yang ingkar kepada Allah. Murtad orang yang keluar dari Islam. Ya. Jadi
Memang posisi mereka berbeda-beda waktu di dunia, tapi di akhirat mereka berkumpul di dalam neraka, ya, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Semuanya kekal di dalam